Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang Pesona Inspira. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Iqbal Santosa bisa menyapa Pesona Inspira nih. Kalau biasanya di jam 1 siang Iqbal menemani di Beat Booster Special Edition, tapi kali ini justru lebih spesial dari itu. Karena hari ini ada dialog eksklusif di mana kita akan membicarakan sebuah tema yang menarik sekali, yaitu dari budaya dan seni menuju kemandirian ekonomi. Tentunya Iqbal tidak sendiri di studio Radio Pesona. Iqbal sudah kedatangan 4 orang narasumber nih. Ramai sekali di studio Radio Pesona karena pembahasannya juga cukup banyak. Jadi kita butuh narasumbernya juga banyak. Kali ini Iqbal sudah bersama dengan Bapak Abdul Malik sebagai pimpinan Jogo Kalima. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Iqbal. Minal izin wal faizin ya Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Sami, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah. Kemudian saya juga sudah bersama dengan Bapak Suparto sebagai Ketua Kesenian Ketoprak. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam Mas Iqbal. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Mas. Alhamdulillah. Kemudian tidak hanya itu, saya sudah bersama dengan Mas Irham Haros sebagai konsultan dan juga partner dari Dim Insight. Selamat siang Mas. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian kemudian untuk narasumber kita yang terakhir, yang keempat, itu bersama dengan Mbak Sarmini sebagai koordinator pentas dari Jaranan. Betul tidak Mbak? Iya, betul. Alhamdulillah. Apa kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kali ini pembahasan kita luar biasa sekali ya, dimana kita akan membahas tentang dari budaya dan seni menuju kemandirian ekonomi. Tentunya untuk Pesona Inspira yang penasaran nih tentang tema kita pada hari ini, karena kedepannya juga nanti sebentar lagi kita akan ada event nih, dimana event tersebut akan mengkolaborasikan berbagai macam kesenian daerah. Jadi silahkan bagi Pesona Inspira yang penasaran bisa langsung mengirim pertanyaan di line WhatsApp kita, ada di nomor 0823 2383 9996, dan kita akan kembali sesaat lagi. Baik Pesona Inspira, kembali lagi bergabung di dialog eksklusif hari ini. Masih bersama saya Iqbal Santosa dan juga keempat narasumber kita, ada Mbak Sarmini, ada juga Mas Irham, dan Bapak Suparto serta Bapak Abdul Malik. Untuk pertanyaan pertama nih, ini Iqbal lumayan penasaran karena Pak Abdul Malik ini sebagai pimpinan dari Jogo Kalima. Bisa dijelaskan dulu ini Pak mengenai Jogo Kalima sendiri? Siap, okay. Awalnya itu sekira bulan November dari kita rekan-rekan, teman-teman, sedulur-sedulur kesenian itu ada pertemuan rutin. Nah, pertemuan rutin itu biasanya kita hanya membahas seputar tentang kesenian. Lah hari itu di bulan November itu kita sedang membahas tentang rutinitas yang biasa kita lakukan di dulu belum ada namanya Jogo Kalima. Oh, Mas. belum ada namanya Ya, dulu. belum ada. Nah, ujuk-ujuk ini kalau bahasa orang Surabaya itu ujuk-ujuk itu ya, tiba-tiba gitu ya, Pak. Di pertemuan itu terus entah dari mana itu saya juga nggak tahu persis, itu muncul nama Jogo Kalima. Nah, itulah yang sampai hari ini kita sepakati sebagai komunitas atau wadah untuk kita berekspresi, utamanya dari teman-teman seni, baik itu dari kuda kepang, dari lengger atau ketoprak dan lain-lainnya. Itu Ini awalnya untuk begitu. kepanjangannya sendiri ini apa ini Pak? Untuk Jogo Kalima ini. Nah, itu tadi, itu nama kan sebenarnya ada yang mengartikan bahwa Jogo Kalima itu Jonggolsari, Kalimendong, Manggis. Oh ya, kayak nama-nama daerah gitu Iya, ya Pak. ada yang juga itu sebuah nama tersendiri yang saya sendiri juga enggak ngerti pasti gitu. Okay. Tapi ujuk-ujuk itu ada gitu. Tapi yang dipahami teman-teman kesenian itu ya karena chemistry dari daerah kita ya, yang berasal dari Jonggolsari, Kalimendong dan Manggis, itu sepertinya seperti itu. Tapi itu jujur saya sendiri nggak bikin, Mas. gitu. Oh, berarti bukan bawa sendiri nih yang bikin nama Bukan. tersebut. Nah, itu ujuk-ujuk ada aja, mungkin itu entah siapa yang ngirim gitu lah, itu langsung tercetus hari itu. Wah, gitu. langsung dipakai, ini namanya bagus juga Nah, nih. seperti Oke. itu. Kemudian untuk terbentuknya sendiri ini sejak kapan ini kira-kira Pak?
Gini ku sekira sebetulnya kalau kegiatannya itu kita sudah lama ya. Oh, berarti kalau sebenarnya kegiatannya sudah lama tapi cuman tercetusnya ini karena ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan nama itu. Kalau kegiatannya kita ya udah bertahun-tahun, apalagi ketoprak ini kan nanti Pak Suparto juga bisa Oke. menggali lah, mengulik untuk apa itu namanya, kapan mulainya gitu ya kan. Tapi kalau dari kegiatan sendiri secara keseluruhan itu udah sangat lama Mas Iqbal. Oh, oke oke. Gitu. Dan kemudian ini memang pentasnya kan konsepnya memang kolaborasi seperti Nggih, itu ya, nggih, nggih. Pak, dari berbagai macam kesenian daerah. Nah, tanggapannya masyarakat sendiri gimana nih? Ada sebuah kesenian yang mengkolaborasikan banyak unsur kesenian seperti itu. Nggih, alhamdulillah ini sebenarnya kan impian yang sudah lama Mas. Impian yang sudah lama dari teman-teman kesenian ini pingin menampilkan sesuatu yang beda. Nah, ingin menampilkan sesuatu yang beda karena di Wonosobo ini kan ya ini juga tidak lepas dari ini Mas. Kami ini kan juga berkomunitas dengan komunitas Barisan Huya kan yang diampu oleh Pak lumayan Budi. ramai juga ya di Wonosobo. Ya, itu. Nah, itu juga ada awal dari situ gitu karena pertamanya yang melibatkan saya gitu, bukan saya yang terlibat tapi saya melibatkan saya untuk aktif di kesenian itu, jujur pintu masuknya kan dari situ, dari Barisan Hoya. Kemudian saya diminta aktif di situ, akhirnya kita terlibat. Nah sampai hari ini, pada perkembangannya kan sampai hari ini terus kita melakukan pentas kolaborasi ini dari tahun kemarin itu sudah ada apa namanya wacana, Oh, sudah ada wacana, iya, iya. Ya, cuman karena kita masih menata waktu, menata segala-galanya lah, kita baru siap hari ini gitu Mas Iqbal. Oke. Nah, ini kan kebetulan Bapak sendiri selaku ketua yang harus mengkoordinir berbagai macam kesenian yang dikolaborasikan. Ini susah nggak sih ngordinir kesenian-kesenian yang notabene lumayan beda-beda, lapisan masyarakatnya juga beda-beda, dan mungkin penggemarnya juga beda-beda, tapi berusaha untuk mengkolaborasikannya susah atau enggak sih ini? Nah itu, kalau di kesenian sendiri saya nggak begitu merasakan ada kendala yang begitu berarti gitu ya, karena basic dari masyarakat Wonosobo sendiri itu memang sudah suka Mas dengan kesenian. Iya. Gitu. Kayak ibaratnya kalau ada tontonan pasti rame Iya, gitu ya. apapun itu tontonannya, apalagi seni tradisional itu mungkin di daerah lain nggak begitu booming, tapi khusus wilayah Wonosobo mungkin sampai Temanggung itu memang dimanapun itu selalu rame Mas. Wah, peminatnya Gitu. itu pasti ada gitu ya. Iya, jadi kita hanya memoles, menata apa ya, mengemas sesuatu ini biar menjadi sesuatu yang agak berbeda dari yang lain gitu aja. Oke. Wah, ini luar biasa sekali. Berarti memang warga masyarakat Wonosobo ini memang cinta terhadap keseniannya Ya, sudah mendarah daging iya, seperti udah itu ya. mendarah daging. Walaupun banyak hiburan-hiburan yang lebih modern, ternyata keseniannya juga nggak kalah diminatinya ya, Pak. Iya, luar biasa untuk sekarang-sekarang. Oke, baik. Nah, ini kebetulan karena tema kita hari ini adalah dari budaya dan seni menuju kemandirian ekonomi. Iqbal ingin bertanya kepada Mas Irham nih. Ini gimana prosesnya dari banyaknya kesenian yang dikolaborasikan ini menuju kemandirian dari ekonomi sendiri, Pak? Ya, siap Mas Iqbal. Jadi bermula dari ini ya, omon-omon ya gitu Iya. Jadi kan kumpul-kumpul ya. Jangankan apa namanya sebuah acara atau apapun gitu kan. Peradaban sendiri juga dimulai dari adanya sebuah gagasan gitu loh Mas. Gitu. Jadi gagasan itu yang coba kita implementasikan gitu, kita terapkan dalam apa namanya kegiatan kesenian itu gitu loh. Jadi kegiatan kesenian manakala diorganize dengan rapi, dengan penuh dedikasi serta tanggung jawab dari semua pihak ya kan, dia akan menampilkan sebuah pesona keindahan yang luar biasa gitu loh, dan itu akan menimbulkan multiple effect pada keberlanjutan ekonomi setelah itu gitu loh, baik dari sisi entertainnya gitu kan, maupun dari sisi wisata di daerah itu gitu loh. Jadi kita yang berusaha untuk apa namanya mengimplementasikan itu gitu kan, di mana bahwa kemandirian ekonomi sendiri merupakan sebuah konsep yang sesungguhnya
berasal dari founding father sendiri gitu. Baik dari Bung Karno maupun Bung Hatta gitu loh. Yang intinya adalah kemandirian ekonomi itu didasarkan pada perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam gitu loh. Sumber daya alam yang dikelola secara gotong royong gitu Mas. Nah, jadi kita mumpung ada rekatan yang luar biasa, kita memanfaatkan, kita berdayakan ekonomi itu gitu loh. Salah satunya dengan nanti insya Allah ya kita memberdayakan tadi sumber daya alam itu dikolaborasikan dengan manusianya sehingga akan tercipta sebuah kewirausahaan gitu. Seperti itu. Ini juga yang cukup menarik bahwasannya memang kalau berbicara tentang kemandirian ekonomi ya memang banyak pihak yang terlibat, mulai dari mungkin sang pelaku seninya, mereka juga pastinya butuh wadah untuk menampilkan kesenian mereka. Masyarakatnya sendiri yang notabene butuh tontonan, serta mungkin warga masyarakat sekitar yang memiliki usaha UMKM dan lain sebagainya memang butuh masa untuk sebagai market mereka sendiri ya Pak, seperti itu. Ya bisa dimulai dari membeli produk sendiri betul. Nanti kemudian berlanjut pada bagaimana membangun gotong royong itu tapi dengan kedua karakter, yaitu karakter yang pertama adalah kebersamaan, yang kedua adalah disiplin dan tanggung jawab gitu loh. Jadi masing-masing orang itu nanti bayangan kita itu ya itu membuat satu klaster yang akan menciptakan sebuah usaha baru gitu loh Mas. Yang berbasiskan pada sumber daya alam dan manusia yang ada di situ. Kalau berbicara tentang kemandirian ekonomi mengenai warga masyarakat Wonosobo sendiri dengan kecenderungan yang mereka cinta terhadap kebudayaan, berarti ini sungguh sangat mendukung ya untuk tujuan ke situ juga ya Mas. Iya, mendukung dan mempermudah insya Allah ya. Gitu. Insya Allah semoga saja ya. Lalu untuk reaksinya masyarakat selama ini, apakah progres menuju ke arah kemandirian ekonomi yang berbasis kesenian seperti ini arahnya sudah bagus atau mungkin ini juga sudah ada di titik puncaknya kita nih Mas? Kalau peak performance belum ya. Belum. Justru ini kita rintis gitu loh. Ya, prinsipnya kita membangun secara bersama-sama tentu gitu kan. Kebersamaan inilah yang menjadi pondasi bagi kita untuk melesat gitu kan. Kalau Bung Karno sendiri mengistilahkan perubahan yang cepat itu revolusi kan. Revolusi gitu. Tapi kalau kita mengacu ke Bung Hatta ya kita pelan-pelan tapi pasti gitu kan. Nah, mungkin cara itu yang kita komunikasikan seperti itu Mas. Oke baik. Kita sekarang bergeser dulu kepada Pak Suparto nih. Tadi kan dibicarakan mengkolaborasikan berbagai macam kesenian dan ini Pak Suparto sendiri sebagai ketua kesenian dari Ketoprak, betul Pak? Oke Mas. Nah ini berarti ikut serta juga ini dalam Jogo Kalima. Ikut. Ini udah berapa lama kira-kira ya Pak ikutnya? Main milu ikut itu Jogo Kalima. Iya. Sekitar setengah tahunan ya. Iya. Nah, selama setengah tahun bergabung di Jogo Kalima ini progresnya seperti apa Pak? Apakah makin lama makin lebih dikenal masyarakat juga atau makin banyak penonton yang nonton ketopraknya juga ini Pak? Oke, saya kira begitu Mas. Biarpun ketoprak ini khususnya Kalimendong berdirinya tahun 83. Wah, sudah lama sekali. Tapi sampai sekarang masih aktif Mas. Masih aktif, berarti udah berapa puluh tahun aja itu ya Pak, kalau dari 85 ya. Untuk anggotanya sendiri ada berapa ini Pak? Anggotanya ada 55. Wah, banyak juga ya Pak. Untuk sekali tampil, biasanya itu tampil datang semua se-50-50-nya atau biasanya dalam satu kali tampil berapa orang? Itu datangnya nggak tentu semua Mas, karena orang itu nggak ada yang punya kesibukan, jadi nggak hadir. Berarti penting, bukan hanya bermain ketoprak saja, tapi nyambi yang lain juga gitu ya. Yang Pak? penting anggota 55 yang hadir sudah 40 sudah paling bagus. Udah jos gitu. Ini selama tampil selama ini mungkin dari dulu yang paling rame itu kalau tampil di mana Pak? Yang paling rame itu waktu dulu tampil di tanggapan orang punya hajat Mas. Oh, kalau orang punya hajat. Ya juga sampai sekarang masih ditanggap kalau ada orang sopitan atau nikah masih itu. Biasanya hajatan-hajatan apa aja ini Pak yang biasanya sering ditanggap? Hajatan mantu atau sopitan, itu syukuran. Dan juga kalau yang main rutin itu tiap hari Lebaran. Oh, kalau hari Lebaran itu pasti ya Pak? Iya pasti rutin.
paling tidak 10 hari Mas. Wah, 10 hari. Iya. Wah, itu apa nggak capek Pak 10 hari? Itu Enggak. berturut-turut atau diselang-seling kayak misalnya Senin, Kamis, Ya Jumat? enggak berturut-turut. Berturut-turut. Oke. Oh. Malah dulunya 10 hari itu siang malam. Wah, 10 hari 10 malam Iya. sebetulnya. Wah, apa Kalau- nggak tipes itu Pak? Iya, kalau sekarang cuman siang Mas. Oh, cuma siang, Cuman iya. siang. Kalau malam untuk istirahat. Untuk istirahat biar besoknya bisa tampil lagi Iya, ya Pak. gitu. Nah ini kan untuk Ketoprak memang sudah dari tahun 85. Anggotanya sendiri ini memang yang sudah sepuh-sepuh atau justru malah ada anak mudanya juga? Ada anak muda. Ada. Yang sepuh ya juga ada, yang sudah meninggal juga ada. Agak serem ya Pak kalau sudah meninggal tapi masih main Ketoprak. Ya, ada yang peran paling bagus itu meninggal. Sangat kehilangan saya. Kehilangan oh ya. Oke. Berarti anak mudanya ada. Ini kira-kira anak mudanya ini seumuran saya seperti ini atau mungkin anak-anak yang sekolah juga banyak yang pengen ikut juga gitu Pak? Ya anak sekolah kalau waktu sekarang belum ada yang Oh, mau belum ikut. ada. Tapi ya sekitar umur 30-an. Oh iya. Masih ada. Oh masih ada berarti ya. Ya termasuk anggota baru tuh Mas. Karena saya pikir karena tadi dibilang sudah berdiri sejak tahun 85, mungkin wah kayaknya mungkin anggotanya sepuh-sepuh semua. Ternyata yang umur 30-an juga ada. Iya ya? masih ada yang menyusul itu masih ada. Berarti memang minatnya masyarakat terhadap kesenian Ketoprak juga masih tinggi. Iya mungkin yang anak muda itu bisa memikir bahwa itu Ketoprak ada ceritanya, bukan hanya tontonan tapi sebagai tuntunan juga Wah, Mas. betul. Oh iya. Ya jadi ada yang masuk juga. Untuk ceritanya sendiri yang biasa dibawakan itu apa Pak? Ceritanya ya ada Joko Bandung, Jayang Roso Jayang Kusuma, Angling Darmo. Angling Darmo. Iya, Kayaknya yang juga. paling terkenal itu ya Pak. Iya, yang paling unggul. Paling ya. seru. Familiar juga nih di Iya. telinga ya kan. Itu cerita yang sangat unggul itu. Kemudian untuk durasinya sekali tampil mungkin kalau pas di siang hari berapa jam sampai Pak? Siang hari mulai jam 2 sampai jam 4. Oh 2 jam berarti Iya. kira-kira ya. Oke, itu berarti mungkin untuk teman-teman yang minat untuk nonton Ketoprak juga atau mungkin bisa gabung boleh ya Pak berarti? Ya boleh. Oh, boleh. Siap. Mungkin siap. kalau Max Iqbal mau masuk Iya silakan nih, masuk. kebetulan saya hidup- jadikan bintang tamunya. Hidup saya kan lumayan penuh dengan drama. Kayaknya saya juga agak tertarik nih diaplikasikan ke kesenian yang memang lebih tradisional lagi. Oh seperti itu. iya. Oke. Memenuhi syarat Mas. Syarat utamanya adalah hidupnya cukup drama. Tadi yang saya tanya ke Pak Suprapto itu satu sebenarnya. Itu kan berdiri dari tahun 1985. Apa nggak capek? Iya, ya. Kayak nggak duduk-duduk ya, Pak. Nggak capek karena ini bukan setiap hari. Nggak ada. Bener. Cuman yang saya heran itu 10 hari 10 malam. Itu mungkin sebelumnya ada persiapannya dulu biar kuat 10 hari 10 malam atau mungkin ada ritual-ritualnya tertentu nggak Pak? Zaman Kalau dulu. ritual nggak ada. Tapi kan persiapan harus ada. Sebelum itu tampil hari Lebaran terus persiapan itu sebelum puasa udah persiapan. Iya Oke, ada oke, izin, ada apa saja. Nah, Itu yang lebih penasaran lagi kalau misalnya habis tampil 10 hari 10 malam ini istirahatnya berapa lama Iya. biar capeknya hilang gitu. ya memang kalau dulu begitu saya setelah tampil itu 10 hari saya habis 10 hari ambruk Mas. Ambruk nggak ngapa-ngapain. Pernah 3 kali sakit sampai 1 bulan. Yo, itu luar biasa juga ya. Tampilnya 10 hari, istirahat sakitnya sampai 1 bulan. Ya bisa. Pak? Wah. Itu sampai 3 kali Mas. Waduh. 3 kali injur saya sarankan main nggak usah yang durduran. yang dengan malam, siang aja. Yang penting tampil untuk nguri-uri kebudayaan Jawa. Ini itu. Oke, baik ya. Semoga ini kesenian Ketoprak juga lebih dicintai sama anak-anak muda juga ya, Pak. Iya penontonnya banyak banget Mas. Ya, Anak muda, orang tua yang sambil ngomong itu masih itu Pak, nonton. biasanya banyak Pak kalau yang Iya. sambil ngomong. Biar anaknya juga nggak rewel. Oke, baik. Selanjutnya Iqbal mau ngobrol sama Mbak Sarmi nih. Ini sebagai koordinator pentas jaranan atau koordinator dari acara yang akan datang. Ini bisa dijelasin acaranya apa ini, Mbak? Untuk untuk susunan acaranya besok untuk siang kita Oke. dari setiap rombongan itu wajib menampilkan gitu ya. Yang masalan atau tari lengger gitu atau jaranan terserah dari setiap rombongan gitu. Kalau untuk
Malam kita acara. Untuk yang pertama kita susunan acaranya dikasih waktu 30 menit untuk cek sound sama nanti dikasih waktu setiap pementasan 15 menit. Oke, untuk persiapan dan lain sebagainya seperti itu ya, Mbak. Gitu, terus nanti di pertengahan acara kita tampilkan kolaborasi jaranan dari setiap rombongan itu. Diambil dua anak. Berarti setiap rombongan diambil perwakilannya seperti itu. Begitu. Nggak jaranan satu rombongan full seperti Enggak, itu. Oh, itu diambil menarik juga perwakilan. ya. Jadi untuk menyatukan rombongan biar bisa jadi satu gitu loh. Oke. Ke- Luar biasa juga ya. Ini Iya. hal baru juga untuk Iqbal dengar. Biasanya kan kalau jaranan memang dari awal sudah satu rombongan, satu gitu. Iya. Nah, ini dari beberapa rombongan diambil Dijadikan perwakilan satu di justru Joko malah Kalima. dijadikan Iya. satu di Joko Kalima. Iya. Ini totalnya ada berapa rombongan nanti yang disatukan ini, Mbak? Harusnya itu ada 6 rombongan. Mm. Itu untuk yang kesenian jaranan. Untuk ketopraknya kan 2. Lah, itu kan ada mungkin yang nggak bisa ada perwakilannya, mungkin nggak ada orangnya atau gitu karena ya. mungkin untuk mempersiapkan penampilan yang lain seperti itu. Betul, karena keterbatasan orang dari setiap rombongannya juga gitu. Itu 12 orang besok dari semua gabungan. Terus untuk yang setiap rombongan itu diwajibkan satu penari untuk nari lengger. Oh, kalau itu lenggernya wajib. Wajib, Oke. setiap rombongan wajib satu orang. Terus untuk caranya harusnya sih wajib, cuman kan karena kendala keterbatasan orang Oke. hanya di itu 2. Kalau yang nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Oh, oke. Tapi yang wajib memang lenggernya. Lenggernya wajib setiap rombongan itu Karena wajib. lengger kan lumayan hype sekali di Iya, Wonosobo ya. Kayak betul. ibaratnya penampilan utamanya itu Iya. biasanya lengger Iya. seperti itu. Artisnya Mas. Artisnya. Penampilan utamanya kayak bintangnya itu biasanya Iya. lengger. Makanya kadang suka ditaruh di terakhir. Iya. Gitu. Kan apa namanya, kalau yang rombongan juga kan nggak semua rombongan itu anggotanya ada yang muda, ada yang rombongan ada yang Sudah sudah sepuh. sepuh-sepuh ada juga. ya. Itu apa namanya, dari kita diwajibkan tetap ikut. Tetap ya nggak apa-apa sepuh Iya. pun ikut membawa Iya, sama yang ikut, muda iya. gitu ya. Biar kita sama-sama, nggak ada istilah kita tinggal karena sudah sepuh gitu. Wah, Nggak. yang sepuh nanti aja dulu nggak ada. Nggak ada di Joko Membaur Kalima. bareng-bareng. Iya, Oke, membaur oke. bareng-bareng, kita pentas sama-sama, benar-benar kolaborasi, nggak ada unsur untuk Sekat-sekat. yang bagus aja yang ditampilkan gitu, nggak ada di Oke, Joko oke. Kalima. Oke. Ini untuk acaranya sendiri ini kapan nih Mbak kira-kira ini? Untuk acaranya sendiri hari Sabtu itu. Oh, hari Sabtu. Ya, kemungkinan kita mulai acara siang itu sekitar jam 1 sampai jam 2 kita udah Oh, jam mulai. 1. Iya. Berarti lumayan agak awal ya, Iya, Mbak? Jam karena 1 siang. pementasannya banyak Banyak juga, ya. iya. Oke. Durasinya kan kemungkinan banyak. Itu sih baru apa namanya, biasanya kan ya tahu sendirilah jam-jam. Jam-jam yang lumayan Iya. rame itu ya. Oke. Ini untuk lokasinya di mana ini, Mbak? Di lapangan Wanadipa Kalimendong. Oh, lapangan Wanadipa Kalimendong. Ini Kalimendong. dibuka untuk umum pastinya dong, Mbak? Umum untuk Iya. semuanya. Untuk Boleh. semuanya. Jadi untuk warga masyarakat Wonosobo nih yang kira-kira Sabtu ada waktu luang, silahkan datang ke lapangan Wanadipa Desa Kalimendong. Kecamatan Leksono, Kabupaten Kecamatan Wonosobo. Leksono, Kabupaten Wonosobo. Bisa datang karena penampilannya banyak mulai Iya. dari jam 1 siang. Ini kalau misalnya penampilannya banyak, kira-kira selesainya jam berapa dia, Mbak? Kita dikasih durasi waktu dari koordinator sudah kasih durasi. Jadi untuk setiap pementasan kita kasih durasi waktu sekitar 20 menitan, paling lama ya 30 menitan gitu. Oh, oke. Jadi setiap rombongan nanti pementasan jaranan atau masalan atau tari lenggernya ya sekitar 20 sampai 30 itu udah paling maksimal Oh, gitu. udah paling maksimal. Terus nanti di penghujung acara di siang hari itu ada warok masal. Wah, ada warok masal Iya, juga. Oh. itu diwajibkan seluruh anggota ikut. Oh, kalau Bisa, itu seluruh anggotanya. seluruh Oke. penonton juga boleh ikut nari gitu. Oke. Luar Seperti biasa, luar itu. biasa. Iqbal tambah penasaran nih tentang acara yang besok bakalan hadir dan juga mengenai gimana nih mulai dari kesenian dan juga budaya ini bisa menuju kemandirian ekonomi. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai tema dialog kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu.
92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih bersama saya Iqbal Santosa dengan dialog eksklusif hari ini. Dengan temanya kita membahas dari budaya dan seni menuju kemandirian ekonomi. Masih bersama dengan keempat narasumber kita. Ada dari Mas Irham, ada Mbak Sarmini juga, ada Bapak Abdul Malik serta Bapak Sarno Suparto. Dari tadi kita sudah membahas banyak hal, mulai dari keseniannya juga, ada event yang akan datang serta potensi kesenian dan budaya ini untuk meningkatkan kemandirian ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, sekarang Iqbal ingin bertanya mengenai Jogo Kalima sendiri nih. Ini apakah pementasan pertama yang secara resmi setelah menjadi Jogo Kalima atau sebelumnya sudah ada pementasan yang sudah dilaksanakan ini, Mas? Ini pementasan perdana sebagai Jogo Kalima yang resmi seperti itu. Resmi tercetus Jogo Kalima ini pementasan perdana, Mas Iqbal. Nah ini karena pementasannya bisa dibilang perdana, tapi ya nggak juga karena sebelumnya sudah pernah melakukan bersama-sama. Ini ada persiapan khususnya nggak nih, Mas? Kita ada persiapan khusus karena ini kalau biasanya kan kita pentas sendiri-sendiri ya kan, masing-masing kelompok kita pentas sendiri lah. Ini karena memang kolaborasinya tidak hanya satu kelompok, satu dua kelompok, tidak hanya satu dua jenis tarian lah. Itu kita itu prepare mulai sebelum puasa, Mas. Wah, sudah dari sebelum puasa? Itu sampai ini masih gladi satu kali lagi. Oke, masih satu. Gitu. Karena hari ini masih hari Kamis ya. Itu masih gladi satu kali lagi nanti malam untuk mengefikan. Nah, kemarin malam juga kita gladi sama teman-teman Kedoprak karena di sini kan benar-benar kemasan yang berbeda gitu. Jadi kalau acara yang biasanya itu kita memakai MC lah, ya kayak Pak Suparto ini sendiri kan MC ini. Iya. Nah, itu kita MC-nya di sini dari Dialog Ketoprak. Oh, dari Dialog Ketoprak dijadikan master seremoninya. Iya, seperti itu. Jadi ini benar-benar yang menurut saya pentas perdana setelah tercetus dari Jogo Kalima, makanya benar-benar lah kita ingin mengasih sesuatu yang berbeda. Oke, baik. Berarti luar biasa juga ya persiapannya sudah dari sebelum Lebaran, berarti sudah sebulan lebih ya persiapan. Ini untuk menjelang hari H ini udah mulai deg-degan atau belum ini, Mas? Ya lumayan deg-degan ya karena ini kan pentas perdana. Ya kayak orang mau nikah pertama itu kayaknya deg-degannya ini. Kalau bisa mah nikah sekali aja, Pak, jangan cuma pertama. Oke, baik. Untuk Mbak Sarmini sendiri, tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa kesenian. Ini untuk total keseniannya bakalan ada apa aja yang dipentaskan? Nanti ada masalan bersama-sama, terus nanti jaranan juga ada, terus warok juga ada, terus untuk khusus siang sih kita masih setiap rombongan masih sendiri-sendiri ya, belum sama-sama, tapi nanti di penghujung acara kan kita masih warok sama-sama gitu. Jadi semua rombongan jadi satu gitu, warokan bareng-bareng. Terus untuk malam kita juga kita jadi satu, nanti dikolaborasi jaranannya. Nah, puncak acaranya itu di kolaborasi jaranannya gitu. Jadi kayaknya untuk masyarakat yang datang di hari Sabtu jangan cuma nonton pas siang aja ya, harus nonton malam. Sampai malam juga. Istimewanya malah di malam. Karena istimewanya di malam. Oh, berarti keistimewaannya di situ ya, Pak? Iya, siang juga kita ada keistimewaannya, tapi malam lebih. Malam gongnya di situ. Nanti kita juga kehadiran dari komandan kita, Bapak Muhammad Isnaini sama Bapak Sofwan Dedi Ardi. Oh, beliau berarti datang ya. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen ketemu pasukan bisa datang ke situ meramaikan acara. Jangan cuma siangnya, kalau bisa dari siang sampai malam ya. Tenang aja, nggak usah risau. Kalau misalnya lapar, di situ banyak UMKM yang bakalan berjualan ya, Pak, tentunya ya, Pak. Ini ada persiapan tersendiri nggak, Pak, berkaitan dengan hal-hal perekonomian sendiri untuk di acaranya tersebut? Ya, dampak secara langsung pasti ada tentu ya. Misalnya dengan pergerakan ekonomi yang dibutuhkan untuk terselenggaranya acara itu, misalnya pasti ya kan dibutuhkan sound, dari situ kan rigging, kemudian dicetaknya banner dan lain-lain ya. Kemudian yang menunjang acara itu, kemudian nanti juga pasti ada
dampak ekonomi secara langsung dengan tumbuhnya pedagang-pedagang di situ yang menyediakan makanan gitu loh. Nah itu yang kita rasakan, yang bisa kita lihat secara langsung bahwa dampak itu nyata dari sebuah pementasan yang merupakan ekspresi dari hasil latihan gitu loh. Nah, misalkan latihan terus gitu tanpa ada pentas kan yo orang mungkin bosan ya. Betul. Kemudian tanggapan masyarakat sendiri akan diadakannya event seperti ini, terutama para pelaku UMKM itu seperti apa, Pak? Support ya, bagus ya, mendukung ya. Saya pikir ya, mungkin kalau yang saya serap perkataan mereka, kalau bisa sih sebulan sekali. Kalau bisa malah seminggu sekali, Pak. Saya pertanyaan satu buat Mbak Sarmini gitu loh. Itu kan pentas banyak tadi ya disebutin ya. Ada misalkan tarik kreasi baru atau apa enggak? Ada nanti di itu caranya kita dibikin lebih luar biasa dari yang biasa. Wah, gitu. Tambah penasaran nggak tuh? Jaranannya lebih luar biasa daripada yang biasanya. Kalau nggak penasaran. Ya, kalau biasanya kan kita kan kalau masalah atau jaranan itu cowok-cowok, cewek-cewek. Kalau itu cowok-cewek kita campur jadi satu, jadi tarian yang luar biasa. Pokoknya harus nonton. Iya, harus nonton. Pokoknya harus nonton. Luar biasanya apanya? Gedenya atau gimana? Luar biasanya. Saya jadi takutnya nanti bawa jaran beneran. Nah, ini kemudian sudah ada satu pertanyaan yang masuk di line WhatsApp kita di 082323839996. Ini dari Warsito di Wonosobo. Ini mau tanya Mas Mbak, kalau misalnya pentas jaranan dan lain sebagainya, terutama yang kesenian daerah, kan biasanya ada adegan-adegan mendem. Itu asli atau dibuat sih? Kalau misalnya asli, cara ngobatinnya gimana? Nah, ini yang menjadi penasaran itu masyarakat. Pak Suparto sama Mbak Sarmini aja ya. Gimana Mbak? Oke, kalau mendeman itu sebenarnya itu nyata. Emang nyata. Oke, berarti Dan ini biasanya real. faktor-faktor yang menyebabkan mendem, apakah memang diundang supaya mendem atau jadi gitu aja? Menurut pengalaman saya pribadi gitu ya, itu dari sisi leluhurnya. Oh, oke. Leluhurnya. Oke. Biasanya memang sudah masuk ke dalam orang Orangnya yang pelakunya. Pelakunya itu. Oke. Terus untuk penyembuhannya itu biasanya orang-orang tertentu yang iya, bisa. yang orang-orang pinter gitu ya, yang punya kemampuan Ada khusus. pawangnya, Mbak. Iya, ada pawangnya sendiri-sendiri. Masing-masing Nah, ini di rombongan. acara besok disediain pawang nggak nih, Mbak? Agak serem juga nih. Setiap rombongan Pasti ada pawangnya. Pasti ada pawangnya. Oke. Sudah di rombongan masing-masing sudah ada pawangnya Iya, sendiri. Tapi Oke. untuk itu sih kebanyakan itu real. Oh, Ya real. mungkin kalau di rombongan lain ada yang pura-pura mungkin ya untuk kita tidak meramaikan tahu. suasana Ya, juga, kita tidak seperti tahu. itu. Tapi untuk khususnya di Joko Kalima itu kebanyakan real. Kebanyakan real. Wah, jadi tambah penasaran karena Iya. biasanya hal-hal seperti itu justru yang menjadi hal-hal yang ditunggu oleh masyarakat. Iya. Ditunggu oleh masyarakat selain keseniannya, kebudayaannya, tapi hal-hal Juga yang mendem-mendemannya yang mendem-mendemnya, mistis-mistisnya justru yang paling ditunggu Iya. biasanya ya. Ya ada yang suka, ada yang tidak ya. Berapa persen nggak suka. Lah buat apa nonton orang mendem gitu. Tapi kebanyakan yang ditunggu kalau khususnya Desa Kalimendong itu yang ditunggu mendemannya. Iya, kalau aku juga kalau nonton itu seru kalau ada mendemnya. Iya. Di Kalimendong kalau nggak mendem malah kurang seru Oh katanya. iya, Ya, sempat nggak ada gregetnya. masyarakat kalau misalnya lagi nggak ada mendemnya nih, tapi masyarakat loh kok nggak ada mendemnya sih, Iya. mana dong keluarin yang mendem-mendem gitu, sempet ada nggak? Sempet ada. Kemarin aja pentas, umpama kita pentas gitu, warokan gitu, nggak ada mendemnya. Terus ada yang WA, Mbak, orang seru teman. Orang mendem. Iya begitu biasanya kayak gitu. Keluhannya masyarakat kalau nggak ada mendemnya. Yang paling ditunggu yaitu warok karena ada mendemnya. Bisa dicontohkan nggak mendem tuh kayak apa? Agak serem ya, takut mendem beneran Pak. Kita di sini masih kerja Pak, ambil 4 Pak. Oke, berarti itu memang real ya, dan Iya. ada orang-orang tertentu yang bisa ngobatinnya Iya. gitu, ada pawangnya per rombongan-rombongan Iya sendiri. masih ada. Oke. Kalau saya sendiri sih tidak bisa. Tapi kan kalau menurut pengalaman saya lah, karena saya udah lama di kesenian juga kan. Suami saya juga suka mendem. Tapi pernah ada kasus-kasus misalnya penonton ikut mendem juga nggak? Ikut Oh, pernah bisa juga sering ya. bisa.
Wah. Kalau Iya. terjadi mendem massal itu nanti yang dihubungi siapa? Kalau terjadi mendem massal, biasanya kan kalau penonton juga kan ada yang mendem massal gitu. Nah, setiap penonton itu kayak apa namanya dari leluhurnya udah bisik-bisik apa yang dia mau, terus kira-kira sajanya kurang apa gitu kan bisa gitu. Berpengaruh gitulah. Berpengaruh juga. Iya, Oke, berpengaruh. Oke. Berarti nanti untuk acara di esok hari Sabtu sudah disediakan sesajen-sesajen Iya. juga nih. Oke, siap. Ini berarti bisa ditunggu nih buat warga masyarakat Wonosobo yang suka sama yang mendem-mendem bisa datang Iya, ke situ. iya. Oke. Baik, mungkin untuk penutup karena waktu kita juga sudah mepet. Yang pertama dari Pak Suparto dulu nih, Pak. Ini harapannya untuk kesenian ketoprak ke depannya, harapannya gimana, Pak? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Ini khususnya untuk ketoprak, kedepannya tetap ada kelanjutan. Biarpun saya sudah tua, ada generasi yang mau masuk perempuan atau laki. Ya, di samping itu karena ketoprak kan juga sebagai tontonan dan juga tuntunan juga Mas, yang mengandung cerita-cerita dari mana saja. Kalau desanya mungkin ada cerita apa bisa Oh iya, mungkin ada ditampilkan cerita di rakyat situ. lokal Iya, seperti itu ya, Pak. Oke, baik. Ya, ceritanya ya kalau di desa bisa gimana ya caranya menanam pisang yang bagus yang bisa dimasukkan dialog di ketoprak itu, Mas. Oke. Iya. Oke, baik. Selanjutnya untuk Pak Abdul Malik. Ini mungkin Siap. harapan ke depannya untuk Jogo Kalima sendiri, harapannya terus rencana-rencana ke depannya, Pak. Oke. Terima kasih Mas Iqbal. Untuk Jogo Kalima memang karena ini terbentuknya juga natural ya. Ini kan memang berawal dari teman-teman kesenian awalnya, terus kita sering mengadakan diskusi-diskusi kecil gitu kan. Nah, kita akan punya harapan-harapan. Yang utama yang terkait tadi disampaikan sama Pak Irham sama Mas Iqbal tadi juga terkait tentang kemandirian ekonomi ya, Mas Irham ya. Nah, itu kita memang rencana ke depan entah itu dari sisi seninya, entah itu dari sisi ekonominya, kita punya acuan atau punya harapan tertentu terhadap anak-anak, terutama kita mengembangkan itu, orang memberdayakan itu anak-anak atau orang-orang yang terlibat di Jogo Kalima. Jadi kita mempersiapkan memang belum Mas Iqbal, nanti mungkin di sesi yang lain kita setelah acara ini mungkin kita juga bisa buka-buka lagi sama Mas Iqbal gitu kan. Memang kita sudah siapkan untuk infrastrukturnya, untuk urusan ekonominya gitu. Tapi yang sudah jalan gini Mas, ini kan utamanya kita yang penting pertama kita ngeraket ke paseduluran dulu, setelah ini guyub, rukun, kompak. Nah, ini alhamdulillah kita membuktikan kepada publik bahwa kita bisa loh, ini bisa guyub rukun itu kita bisa wujudkan dalam sebuah pentas kolaborasi. Nah, di samping itu kita juga punya plan untuk kemandirian ekonominya, yang mana kita sebenarnya sudah kita siapkan Mas untuk infrastrukturnya. Karena di Jogo Kalima itu sebenarnya sudah berjalannya itu ada lah, nanti kayak misal di Tunas Budaya sendiri, salah satu anggota dari Jogo Kalima itu kita bikin aksesoris untuk rombongan Jogo Kalima itu bisa minta ke kelompok Tunas Budaya misalnya, itu bisa bikin aksesoris jaranan, aksesoris untuk keseniannya itu kita bisa bikin sendiri, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar kayak barongan dan sebagainya kita bisa. Nah, dari situ Mas, nantinya kita mungkin nanti bisa diulik lagi sama Pak Irham ya. Jadi kita nantinya yang penting dari awalnya kita fokus untuk paseduluran. Nah, setelah kita tercipta paseduluran yang benar-benar guyub rukun dan kita wujudkan dalam pentas ini, ke depan kita benar-benar yang mana orang itu berkesenian atau berkegiatan sosial apapun itu biasanya terkendala di ekonomi Mas. Nah, dari situ yang mau kita antisipasi, kita tata, kita bangun ke depannya biar gimana kesenian ini tetap eksis
ya dari faktor ekonominya kita juga harus memikirkan. Seperti itu Mas Iqbal. Oke, baik. Selanjutnya nih kepada Mas Irham nih, harapannya setelah adanya pentas budaya kolaborasi ya, lintas seni budaya, lintas kesenian. Ini untuk kemajuan dari kemandirian ekonominya nih, harapannya ke depannya. Oke, Mas Iqbal, sorry ya gitu. Sorry ya. Emang sempat rame kemarin. Sorry, Mas Iqbal. Jadi kalau dibilang belum ada sesuatu yang dihasilkan itu tidak. Hanya yang dihasilkan itu berupa produk yang berhubungan langsung dengan kegiatan kesenian itu, misal aksesoris gitu loh. Tapi itu pun masih berupa pribadi-pribadi gitu loh. Makanya tugas kita ke depan bagaimana itu menjadi sebuah produk yang mampu kita jual dengan konsep pemasaran yang strategis, mungkin mengkombinasikan 4P, 7P, lalu konsep afiliasi dan seterusnya, yang memungkinkan kemudian kita komunikasikan dengan branding dan lain-lain ya yang kita butuhkan, sehingga produk yang kemarin itu biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu tugas kita gitu loh, tugas kita ke depan gitu kan. Kemudian dari sisi performance tampilan sendiri, nah kita akan besok melihat gitu kan. Makanya saya selalu memberikan sebuah lecutan kepada teman-teman yang nanti tampil gitu kan, do the best gitu kan, ya kan, berikan yang terbaik ya kan. Tadi ya sudah ada clue sedikit mengenai nanti jaranya akan besar gitu kan. Atau nanti akan ada mendem masal gitu. Seperti itu. Jadi ada sesuatu yang saya lihat dari tadi itu sesuatu yang beda. Dan biasanya orang suka karena beda itu gitu loh. Nah, dari situ kita clue-nya gitu loh. Disuka karena beda, kan ada yang bilang seperti itu kan. Kemudian ke depan juga ya kan, di samping kita itu menjual performance pertunjukan itu sendiri, kita juga insya Allah akan membuat suatu produk yang bisa dilakukan bersama-sama gitu loh, dengan aset yang ada di desa kita gitu loh. Aset yang ada di desa kita itu ya berarti misalnya sumber dayanya sama hasil manusianya, hasil bumi. Contoh misalnya salak. Kita kasih clue aja, misalnya kita akan buat suatu produk yang berbahan dasar salak itu. Dan kita akan branding, kita akan menjadikan itu sebagai kedepannya sebagai salah satu oleh-oleh Wonosobo yang terkenal karika gitu loh. Iya. Karena next generation gitu ya. Oke, baik. Seperti itu Mas gitu. Oke. Mumpung gini Mas, mumpung kan keseni itu bahasa kalbu ya, bahasa kalbu yang sifatnya universal dan dia mengatasi sekat-sekat, baik sekat agama, sekat sosial gitu kan. Dia akan memandang miskin dan kaya dan seterusnya. Kita akan rekatkan itu menjadi sebuah kekuatan gitu Mas. Kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa. Semoga kedepannya bisa terwujud ya Mas. Amin. Kemudian selanjutnya kepada Mbak Sarmini. Ini kebetulan pas banget ada pertanyaan yang baru masuk kan nih. Siang Mas Iqbal, ini saya dari Dino di Wonosobo nih. Ini gimana terkait keamanan apalagi kalau malam? Biasanya kalau tontonan rame kan suka keamanannya sedikit rawan, bahkan sampai ada gelut. Ini keamanannya gimana nih Mbak? Untuk sejauh ini sih untuk kesenian alhamdulillah nggak ada nggak ada, masih aman terkendali, masih aman. Alhamdulillah. Kita sih sudah mempersiapkan untuk hansip di desa, udah mengerahkan semua hansip, terus nanti juga ada kepolisian dari polsek itu turun ke ikut acara itu. Ikut acara, oke, baik. Berarti insya Allah pengamanan sudah ada yang siap menghadapi ya gitu ya. Oke, baik. Ini yang terakhir sekali mungkin dari Mas Abdul Malik nih, ajakan kepada warga masyarakat Wonosobo supaya datang di acara tersebut dan jangan sampai kelewatan. Siap kepada sedulur Wonosobo atau di luar Wonosobo, seputaran Wonosobo, jangan lupa nanti tanggal 20 tepatnya hari Sabtu, dimulai siang hari jam 1
kita akan mengadakan pentas kolaborasi Joko Kalima di lapangan Wanadipa, Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Tok. Pokoknya jangan sampai Jangan sampai kelewatan ya. kelewatan. Jangan datang siang doang, stay di situ sampai malam. Ya, Wah. 24 jam. Acara di sini nggak 24 jam. Oke nih, terima kasih kepada keempat narasumber yang sudah hadir di Siap, studio siap. Radio Pesona. Ditunggu main-mainnya setelah acaranya selesai, Siap, bisa Mas main Iqbal. lagi ke Radio Pesona, berbagi hasil pentasnya kemarin atau mungkin rencana-rencana kedepannya juga Siap. bisa di sini. Insya Dan juga Allah. terima kasih kepada Pesona Inspira yang sudah mendengarkan dialog eksklusif hari ini, dan nantikan dialog eksklusif lainnya bersama dengan narasumber terpercaya lainnya. Saya Iqbal Santosa pamit undur diri beserta keempat narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.